Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin di mana saja kalian berada, yang di YouTube ataupun yang di IG, semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmatnya, ya, senantiasa memberikan kita hidayahnya untuk senantiasa mau menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini, zaman yang begitu sangat mudah untuk menuntut ilmu. Dikarenakan di zaman kita sekarang ini menuntut ilmu bukan seperti dahulu. Kalau dahulu orang menuntut ilmu itu jalan kaki untuk bisa mendapatkan satu hadis malahan. Sedangkan kita sekarang sudah banyak fasilitas untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Salah satu adalah sosial media. Alhamdulillah, ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, maka patutlah kita syukuri. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedang tiduran, sedang di mana di kantor, ya, tempat pekerjaan, itu kita bisa menuntut ilmu. Tinggal buka YouTube, kita pengen kajian siapa, pengen tema apa, itu sudah ada zaman sekarang. Jadi mudah, ya, mudah sekali. Alhamdulillah, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya. Semoga senantiasa Allah berikan nikmat ini untuk kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini saya diizinkan untuk mengisi kajian pada subuh ini, yang mana insyaallah temanya adalah amalan ringan berpahala besar. Amalan ringan akan tetapi pahalanya besar insya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya angkat tema ini? Dikarenakan semua kita pasti pernah merasakan yang namanya futur. Ya, semua kita pasti pernah merasakan yang namanya futur. Ya, memang seperti itu. Kita, ya, manusia yang Allah ciptakan lemah ini, kita tidak bisa apa-apa kecuali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Walikulli amalin syirrah, ya, walikulli syirratin fatrah. Faman yakun fatrahu la sunnah faqad ihtada. Wa man yakun ila ghairi dzalik faqad dhalla." Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang futur, ya, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Ya. Ada masa semangatnya. Dan setiap semangat itu nanti pasti ada futurnya. Jadi enggak mungkin orang itu semangat terus ibadahnya, semangat terus. Itu enggak mungkin, mustahil.
Mustahil. Pasti ada masa futurnya kata Nabi SAW. Nah, tapi di sini dijelaskan sama Nabi SAW. Dijelaskan sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faman yakun fatrahu ila sunnah, barang siapa yang futurnya atau malasnya ini masih dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kita kasih contoh. Dia ketika sedang semangat, dia sebelum azan sudah ke masjid. Salat sunat tahiyatul masjid, ya. Setelah salat wajib ditambah lagi salat qobliyahnya, ba'diyahnya, ya. Kemudian nanti pulang ke rumah baca Al-Qur'an, terus ditambah lagi salat duhanya, ditambah lagi salat tahajudnya. Nah, itu kalau lagi semangat. Itu. Nah, ketika sedang futur, ya, akhirnya yang tadinya azan ini langsung ke masjid, akhirnya kalau setelah ini lagi futur, azan ini, bentar lagi lah. Sebentar lagi kan masih azan, belum qomat. Nah, ini kalau iman lagi futur seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting ketika lagi futur, dia masih tetap sholat jamaah. Dia tetap masih sholat jamaah, sholat 5 waktu di masjid. Nah, kemudian lanjutkan Nabi SAW. Faman yakun ila ghairi dzalik, dan namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang. Maksudnya seperti ini. Tadi itu dia futurnya dia tidak melaksanakan salat sunatnya. Maksudnya dia hanya melaksanakan salat wajib saja. Yang tadinya dia rajin melaksanakan salat sunat, akhirnya dia salat pun mungkin masbuk, tapi tetap di masjid. Masih tetap melaksanakan salat 5 waktu. Nah, ketika dia sudah futur, akhirnya dia nggak mau salat lagi. Di rumah salatnya. Itu pun kadang jarang. Nah, ini bahaya seperti ini. Ini kata Nabi SAW apa? Orang yang sudah menyimpang. Futurnya itu berlebihan. Futurnya itu keterlaluan. Dan ini nggak bagus seperti ini. Nah, emang seperti itu. Ketika kita sudah semangat, ya mungkin kita bisa melakukan amalan-amalan apa saja gitu. Terutama amalan-amalan sunnah. Nah, ketika sedang futur, itu mungkin yang tadinya kita semangat melaksanakan amal sunnah, seperti mungkin lagi semangat puasa Senin Kamis, akhirnya nggak lagi. Nah, ini wajar seperti itu. Yang penting di sini adalah yang perlu kita perhatikan. Ingat, ketika kita sedang futur, jangan tinggalkan yang wajib-wajib. Apa saja yang wajib? Salat 5 waktu. Ya. Tetap itu harus kita jaga, jemaah. Harus kita jaga. Makanya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada suaminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau radhiyallahu anha, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Nabi SAW? Adwamuhu wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang kita bisa melakukannya continue, rutin. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang continue, amalan yang sering kita lakukannya walaupun sedikit. Amalan yang continue walaupun sedikit. Contoh misalkan, satu hari kita bisa membaca Al-Quran sebanyak 2 lembar. Satu hari, tapi rutin terus. Nah, itulah yang dikatakan amalan yang sedikit, akan tetapi kita sering melakukannya, berkontinu. Ataupun yang contoh lain, kita mampu setiap harinya melaksanakan sholat witir. Maupun mau sebelum tidur, ataupun sebelum subuh. Ya, ataupun malam, ya, sebelum subuh kita mampu melaksanakan satu witir, walaupun satu rakaat, tapi rutin setiap hari. Ya, itu yang Allah cintai amalan tersebut. Itu yang Allah cintai. Karena apa? Kita continue, konsisten gitu di amalan tersebut. Bukan jangan seperti apa? Hari ini kita semangat sholat tahajud, ya, 8 rakaat, ya. Terus besoknya tambah lagi mungkin, ya, sholat tahajud, sholat duhanya. Nah, akhirnya kita mampu sebulan. Habis itu nggak pernah sholat tahajud lagi. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Ini nggak bagus seperti itu. Ya, tapi
kita harus mempunyai amalan yang kita bisa istiqomah di atasnya. Ya, seperti apa saja? Ya, salat sunat duha misalkan, baca Quran, kita mampu satu harinya berapa, yang penting itu diistiqomahkan. Ya. Itulah yang Allah cintai amalan tersebut. Baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, amalan ringan akan tetapi pahala besar insya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah salah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya hamba ini adalah hamba yang lemah. Hamba yang sangat lemah dan membutuhkan motivasi untuk senantiasa terus beramal. Ya, dikarenakan apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala motivasi seperti amalan yang itu berpahala besar bagi kita, mungkin kita akan futur terus, akan malas terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini semoga nanti setelah kita mendengarkan amalan-amalan ini, kita bisa mengamalkannya setiap harinya insyaallah. Yang pertama adalah amalan yang ringan ya, yang insyaallah semua kita bisa melakukannya jemaah. Semua kita bisa melakukannya. Bahkan sesibuk apapun kita, insyaallah kita masih bisa melakukannya. Nah itu. Jadi nggak ada alasan saya sibuk, saya banyak pekerjaan. Enggak, insyaallah amalan ini semua kita bisa melakukannya. Semua kita bisa melakukannya. Yang pertama adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin." Artinya, ya, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Kemudian dia membaca, "Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci." Apa yang Allah berikan kepada orang yang membaca doa ini? Kata Nabi SAW apa? Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayha sya'a. Melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga, ia masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Subhanallah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Luar biasa, saudaraku. Amalan yang insya Allah semua kita bisa melakukannya, berwudu. Hanya berwudu, kemudian membaca doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah berikan kita Allah bukakan kepada kita 8 pintu surga. So, kata Allah, silahkan mau masuk lewat pintu mana saja. Allahu Akbar. Nah, kita tahu bahwasanya nanti di akhirat itu hanya 2 ya, surga dan neraka. Nah, ini Allah kasih kita pilihan ini. Masuk surga, Allah kasih kita pilihan, silahkan masuk pintu surga mana yang kamu mau. Nah, ini insya Allah mudah. Dan ini semua kita bisa melakukannya, sesibuk apapun kita. Nah ini jemaah. Setelah kita mendengar ini, ayo mari sama-sama kita untuk senantiasa jangan malas berwudu. Ya, terutama memang ketika sholat, alhamdulillah kita sudah berwudu. Nah, maka kita niatkan untuk berpahala. Niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua. Dari Mu'adz bin Anas, dari ayahnya, ia berkata, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairin haulin minni wala quwwah." Ya, barang siapa yang makan kemudian membaca
alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Ya, barang siapa yang makan, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairin haulin minni wala quwwah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merezekikannya kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku. Apa yang Allah berikan kepada kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Insyaallah. Luar biasa jemaah. Ya. Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Padahal apa? Hanya membaca doa setelah makan saja. Nah, sedangkan makan ini memang sudah rutinitas kita setiap harinya. Bahkan orang Indonesia itu katanya makan satu hari 3 kali. Nah, ini insya Allah kita bisa mendapatkan pahala terus berupa diampuni dosa kita yang telah lalu. Di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya makan itu bukan hanya nasi saja. Bukan hanya nasi saja jemaah. Akan tetapi makan itu bisa berupa ya, apa saja. Mungkin makan cilok atau bakso, mie ayam dan lain sebagainya. Yaitu makanan berupa makanan. Kemudian kita membaca doa ini, Allah ampuni dosa kita yang telah lalu jemaah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah salah satu nikmat nikmat yang besar Allah berikan kepada kita berupa amalan-amalan yang mendorong supaya kita itu terus untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Inilah salah satu yang patut kita syukuri. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu keutamaan membaca ayat kursi. Keutamaan membaca ayat kursi. Nah, di sini ada 3 waktu utama dalam membaca ayat kursi. Maksudnya keutamaan apa yang Allah berikan pahala bagi orang yang membaca ayat kursi. Nah, di sini ada 3 waktu. Ada 3 waktu kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Yang pertama yaitu ketika pagi dan petang. Ketika pagi dan petang. Dari Ubay bin Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza qara'atha udwatan ujrat minna hatta tumsi. Wa idza qara'atha hina tumsi ujrat minna hatta tusbih. Siapa yang membacanya ketika di pagi hari, ayat kursi ini, barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi harinya, ujrat minna hatta tusbih, maka ia akan dilindungi. Allah akan jaga dia dari berbagai gangguan. Wa idza qaratha hina tumsi ujrat minna hatta tusbih. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka Allah akan lindungi, Allah akan jaga dia dari berbagai macam gangguan, kejahatan sampai subuh. Allahu Akbar. Ya. Jadi membacanya ketika di pagi hari seperti ini, habis subuh, dan di sore hari. Nah, ini Allah berikan keutamanya. Barang siapa yang baca di pagi hari, Allah akan jaga dia, ya, dari berbagai macam kejahatan, ya, yang dia tidak inginkan sampai sore hari. Ketika dia membaca di sore hari, Allah jaga dia. Allah berikan dia jamin keamanan sampai subuh hari. Subhanallah. Ini adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Itu waktu pertama, yaitu ketika pagi dan sore. Kemudian yang kedua, ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur. Nah, ini ada kisah tersendiri. Ada kisah tersendiri. Yaitu kisah pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepada Abu Hurairah untuk menjaga zakat. Ya, menjaga harta zakat. Ketika Abu Hurairah ini sedang menjaga harta zakat pada malam hari, ada seorang mencuri harta tersebut. Ada orang mencuri. Kemudian ditangkap sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah apa? Sungguh
Aku akan laporkan kamu kepada Nabi SAW. Kata orang ini yang mencuri ini, tolong jangan laporkan saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Saya adalah orang yang sangat membutuhkan. Saya orang sangat membutuhkan. Gitu. Dia ngeles gitu. Orang yang pencuri ngeles. Akhirnya Abu Hurairah kasihan dilepaskan. Malam besoknya datang lagi dia. Sama orangnya. Mencuri lagi. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sungguh saya akan laporkan kamu kepada Nabi SAW. Kata orangnya sama kayak kemarin juga. Tolong jangan laporkan saya adalah orang yang sangat butuh. Saya sangat lapar, saya membutuhkan makanan ini. Kena dilepaskan lagi sama Abu Hurairah. Yang ketiga kalinya, besoknya datang lagi dia, ya, mencuri lagi dia. Sama, saya akan laporkan kamu kepada Nabi SAW, kata Abu Hurairah. Akhirnya yang ketiga kali ini, orang ini bilang, tolong lepaskan saya. Kalau kamu lepaskan saya akan kasih kamu satu amalan, katanya. Saya akan kasih kamu satu amalan. Kalau kamu baca ini ketika mau tidur, maka kamu nggak akan diganggu oleh setan. Kamu nggak akan diganggu oleh setan sampai subuh. Apa itu amalannya? Yaitu disuruh membaca ayat kursi. Disuruh membaca ayat kursi sama orang ini ketika mau tidur. Katanya, kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, maka kamu nggak akan diganggu oleh setan sampai subuh hari. Akhirnya dia pergi, dilepaskan sama Abu Hurairah. Keesokan paginya, Abu Hurairah melapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW apa? Apa yang telah dilakukan oleh tawanan pada semalam? Ceritalah Abu Hurairah, cerita. Seperti ini. Akhirnya, kata Abu Hurairah, dia memberikan sebuah amalan. Ketika ingin hendak tidur, maka dia menyuruh membaca ayat kursi. Kata Nabi SAW apa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia benar. Tahukah kamu siapa itu? Kata Nabi SAW. Nggak tahu saya Rasulullah. Sesungguhnya dia adalah setan. Subhanallah. Coba di sini kita bisa ambil pelajaran jemaah. Di kisah ini, pertama, setan itu bisa berubah wujud. Jadi apa saja. Jadi manusia bisa, jadi hewan, ya bisa. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga ya. Kemudian setan merekomendasikan kepada kita. Mungkin kalau Pak Kiai ini, misalkan kalau Pak Ustadz bilang, kamu harus seperti ini, harus baca ini. Mungkin kita masih berat gitu bacanya. Apa sih? Mungkin. Ini langsung nih, musuh kita, setan. Yang langsung merekomendasikan kepada kita, ya. Kalau kamu baca ini, seolah-olah dia bilang seperti ini. Kalau kamu baca ini, saya nggak akan bisa ganggu kamu. Nah, seperti itulah bahasanya. Nah, ini luar biasa. Kenapa kita malas untuk membaca ayat kursi ini sebelum tidur? Kenapa? Bahkan sebelum tidur itu kita bahkan merujuk HP. Banyak di antara kita itu tidur tidur dengan HP. Habis main HP ini ngantuk tidur. Jadi nggak sempat baca doa. Nah ini, semoga setelah mendengarkan ini, ya kita bersungguh-sungguh untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya, jangan tinggalkan. Supaya apa? Kita nggak tahu di malam hari itu banyak kejahatan-kejahatan, saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tukang sihir, ya, orang yang hasad. Kita nggak tahu, ada aja. Ya, karena di malam hari itu memang waktu itu istirahat. Jadi setan itu berkeliaran dia. Nah, kalau kita baca ini, Allah lindungi kita. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah membacanya waktu membaca ayat kursi. Yang selanjutnya adalah ketika setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu itu kita baca ayat kursi. Waktunya kapan? Yaitu ketika setelah zikir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian zikir-zikir ya subhanallah wa bihamdi subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian baru baca ayat kursi. Nah itu. Setiap habis sholat seperti itu terus. Apa keutamanya?
dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Allahu Akbar. Jamaah surga. Allahu Akbar. Luar biasa jamaah. Allah sudah berikan kita jaminan insyaallah masuk surga. Para siapa yang membacanya setiap habis salat 5 waktu. Nah ini, jadi ada 3 waktu. Pertama, ketika pagi hari, pagi dan petang, kemudian sebelum tidur, kemudian setiap salat 5 waktu. Itu. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ala rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, ada 2 kalimat yang ringan di mulut, yang ringan diucapkan, akan tetapi pahalanya timbangannya besar si Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cintai amalan tersebut, kalimat tersebut. Apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini adalah kalimat yang bisa memberatkan timbang kita nanti ketika di akhirat. Nah, maka ini juga sangat mudah bagi kita, tidak perlu kita harus susah payah, hanya mengucapkan saja. Bisa kita ucapkan mungkin ketika mau berangkat ke masjid, atau sedang naik motor, atau sedang antrian di mana ya, kita bisa melakukannya. Jadi bisa merutinkannya untuk di mana saja kita berada. Ini zikir nih. Ini zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, inilah saudara komentar Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang kita Allah semua bisa melakukannya, ringan ya, mudah kita lakukannya, akan tetapi keutamanya besar si Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar si Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sebelum kita tutup. Yang pertama tadi adalah amalan yang besar, amalan yang ringan akan tetapi besar pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah membaca doa setelah wudu. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah berikan kita balasannya apa? Allah bukakan 8 pintu surga, kemudian Allah bilang silahkan masuk ke pintu surga mana saja yang kamu mau. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua adalah membaca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairin haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian selanjutnya keutamaan baca ayat kursi ya. Yang pertama, barang siapa yang bacanya di pagi dan petang ya, barang siapa yang membacanya di pagi hari, Allah akan lindungi dari kejahatan-kejahatan, dari bahaya-bahaya sampai sore hari. Barang siapa yang baca di sore hari, maka Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia sampai subuh. Kemudian membacanya ketika hendak tidur. Barang siapa yang bacanya sebelum tidur, maka Allah akan jaga dia dari syaitan, dari tukang-tukang sihir, tukang santet ya, sampai subuh hari. Kemudian membacanya di setiap salat 5 waktu ya, setiap salat 5 waktu dia membaca ayat kursi, maka pahalanya apa? Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Kemudian membaca zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, yaitu barang siapa yang merutinkan zikir ini nanti akan memberatkan timbangannya di akhirat kelak. Allah berikan dia pahala yang sangat besar, yaitu berupa timbangan yang sangat. Jadi zikir ini bisa memberatkan timbangan nanti ketika di akhirat kelak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya, karena sesungguhnya ya saya pribadi juga masih
masih belajar, jadi masih banyak harus diperbaiki. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa beramal, ya, beramal yang memudahkan kita untuk senantiasa beramal kepadanya, ya, sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.